Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Renungan Gembala pada hari ini. Mari kembali kita hari ini bersama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa sama-sama renungkan bersama-sama. Saya rindu kita bersama-sama melihat firman Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 16, 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ada sebuah kisah perjanjian Asa dengan Aram. Demikian topiknya, judul daripada pasal ini. Dan kita akan melihat dan belajar dari hal ini. Mari kita lihat ayat demi ayatnya. Sekali lagi 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai yang ke-10. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama yang menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkut batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Misbah. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Raja Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkara pelihat itu, sehingga memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita melihat dari kisah ini ada sebuah hal yang menarik sekali yang akan kita belajar. Yang pertama sekali dikisahkan di dalam ayat ini bahwa ada peperangan antara Raja Asa dan Baesa. Raja Asa itu memerintah Yehuda, dan kalau Bapak Ibu lihat di belakang, coba Anda lihat di Alkitab Anda di belakang, ada peta di situ. Kita coba meneliti dan melihat kerajaan Israel dan Yehuda. Pada peta di belakang, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab Saudara, maka kita bisa melihat bahwa kerajaan Israel itu ada di utara dan Yehuda itu ada di selatan. Nah, saudara-saudaraku, kerajaan Yehuda dipimpin Asa dan Israel pada saat itu dipimpin Baesa. Baesa dari selatan ingin menyerang Yehuda, dan dia ingin menyerang Yehuda dan memperkuat dia memperkuat kota, dan di situ dia memperkuat kota Rama. Dan Anda bisa lihat di bagaimana dia ada semuanya, kurang lebih peta itu Anda bisa lihat di kerajaan Israel dan Yehuda. Lalu kemudian bisa Anda bayangkan Damsyik itu ada di atasnya lagi. Selatan di kerajaan Israel, di atasnya lagi itu ada Damsyik. Disitulah Ben-Hadad Raja Aram itu berdiam. Coba Anda bayangkan, saudara-saudaraku, Raja Israel, Raja Baesa ingin menyerang utara Yehuda, dan Raja Yehuda, Raja Asa mengirimkan pesan ke Damsyik. Waduh, ke atas lagi, saudara-saudaraku. Dan dia mengharapkan agar perjanjian Raja Aram ini, Ben-Hadad dengan Israel, itu dibatalkan, sehingga bisa terluput nantinya orang Yehuda atau kerajaan Yehuda itu daripada serangan dari Baesa
kerajaan Israel. Saudara-saudara, coba bayangkan dari utara naik lagi ke atas meminta sebuah pertolongan begitu. Nah, tapi yang menarik sekali di dalam dia meminta pertolongan ini kepada manusia, kepada Raja Aram ini, ayat yang kedua, ini menjadi sebuah perhatian kita yang sangat-sangat penting. Raja Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembenaran rumah Tuhan dan pembenaran rumah raja. Jadi saudara-saudaraku, sebagai upeti pemberian memang seperti itu. Biasanya kalau kerajaan demi kerajaan, kalau seorang raja ingin minta pertolongan atau seorang raja ingin menyatakan tunduk, maka dia ada upetinya, ada yang persembahan emas perak atau permata, barang-barang berharga yang dipersembahkan kepada raja itu. Saudara-saudaraku, di sini Raja Asa mempersembahkan yang sudah ada dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, emas perak dalam rumah Tuhan itu diserahkannya, diberikannya sesuatu yang luar biasa dalam rumah Tuhan. Diserahkannya kepada musuhnya, pada Raja Aram, kepada Ben-Hadad di sana. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai di dalam ada persoalan yang kita hadapi seperti Raja Asa, justru hal-hal yang baik dalam rumah Tuhan. Artinya segala sesuatu yang baik dalam hidup kita yang sudah kita lakukan itu kita serahkan kepada musuh-musuh kita. Kita tidak ada lagi ada yang berharga, yang emas, yang mulia yang dalam diri kita itu, di dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan itu kita buang, kita jual begitu murahan, kita berikan kepada musuh-musuh kita. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Demi untuk suatu tujuan supaya tercapai apa yang kita mau peroleh, yang kita mau harapkan, kita bisa dengan enteng saja, dengan gampang saja saudara-saudaraku, kita menjual iman kita, itu yang terbaik dalam diri kita. Kita membuang itu, hal-hal yang baik dalam diri kita, kita buang, kita gampangan saja saudara-saudaraku. Nah, ini tidak boleh terjadi. Raja Asa melakukan itu. Dan memang akhirnya kita bisa lihat, memang akhirnya Ben-Hadad menyerang Israel, menyerang daerah Naftali. Naftali itu paling selatan di atas itu, saudara-saudara. Itu daerah Naftali, di mana di dalam itu yang dekat dengan dengan Damsyik, dia menyerang daerah itu, wilayah suku Naftali itu, sehingga Raja Baesa berhenti memperkuat Rama dan kemudian dia harus menghadapi Ben-Hadad Raja Aram. Nah, saudara-saudara, terlaksanakah apa yang diharapkan? Terlaksana. Yang dicita-citakannya terlaksana, ya. Tapi saudara-saudaraku, itu tidaklah benar di mata Tuhan. Akhirnya seorang pelihat, Hanani, hamba Tuhan, abdi Allah, menegur Raja Asa dengan perbuatannya itu. Padahal sebelumnya saudara-saudara, kalau kita baca pada pasal sebelumnya itu, bagaimana ada Ethiopia, saudara-saudara, bagaimana ada Libya, dalam tentara Ethiopia ataupun dan Libya itu luar biasa jumlahnya. Tapi karena dia bersandar pada Tuhan, dia diberi kemenangan. Dan Tuhan mengingatkan Raja Asa melalui Hanani, pelihat itu, abdinya, abdi Allah itu, diingatkan. Karena dia bersandar kepada manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Dan Tuhan mencoba untuk mengingatkan, tetapi dia justru marah, dia sakit hati. Nah, inilah tipe manusia yang sombong, yang kalau diingatkan sakit hati, marah. Nah, saudara-saudaraku, pelajaran berharga lagi bagi kita. Ketika kita sudah berjalan keluar dari jalurnya Tuhan, nah Tuhan ingatkan kita, tegur kita, kita harus kembali. Kita bukan sakit hati. Ayat yang ke-9, mari kita lihat. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Wow, saudara-saudaraku, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Bukan memberi kekuatannya, tapi melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang, kepada semua orang yang bersungguh hati. Jadi perlu kesungguhan hati kita di dalam mengikut Tuhan. Perlu kesungguhan hati kita di dalam berjalan di dalam Tuhan. Mari saudara-saudaraku, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatannya untuk kita mampu menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Kita pasti menang. Tuhan pasti memberi kita kemenangan demi kemenangan. Dan Dia menjanjikan kekuatan yang luar biasa itu. Ketika diberikannya kepada kita, kita akan mampu untuk bisa menghadapi semua badai dalam kehidupan ini. Yang penting saudara-saudaraku, bersungguh hatilah kita di dalam kita mengikut Dia. Pada hari ini dalam renungan gembala ini ada banyak hal tentunya kita bisa belajar. Yang pertama, saudara-saudaraku, jangan karena persoalan, tantangan atau masalah yang kita hadapi, kita kemudian mengeluarkan semua yang baik yang sudah ada dalam kehidupan kita. Emas perak dalam perbendaharaan rumah Tuhan yang mulia ada dalam kehidupan kita. Kita buang percuma, kita berikan dengan sia-sia saja kepada musuh-musuh kita, kepada kuasa kegelapan, kepada orang-orang lain. Demi mencapai tujuan kita, kita jangan melakukan itu saudara-saudaraku. Demi mencapai tujuan kita, kita jangan sampai membuang atau mengeluarkan semuanya yang baik di dalam diri kita. Kita jual, kita buang percuma. Nah, itu yang pertama. Dan selanjutnya, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita ditegur saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk kita dengan rendah hati menerima teguran-teguran itu. Maka hari ini, lewat renungan ini, mari kita semuanya bersungguh hatilah kita dalam mengikut Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita khawatir dalam menjalani hidup. Dalam kita menghadapi pandemik juga hari-hari ini, pandemi COVID-19. Jangan kita takut, jangan kita menjadi orang yang khawatirnya begitu luar biasa. Jangan kita menjadi orang yang akhirnya berpikir, aduh nanti kita akan mati, dan begitu sampai paranoid sekali takutnya saudara-saudaraku ya. Tidak seperti itu. Ingatlah ayat 9 menjadi bagian kita, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, yang akan melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Bersungguh hatilah Anda dalam mengikut Tuhan, setialah Anda, dan lakukan terus pujian penyembahan Anda di rumah. Bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, setialah Anda di dalam Anda beribadah, dan saya yakin dan percaya kesungguhan hati Anda Tuhan akan lihat, dan Dia akan limpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya yang bersungguh hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.